Ya, ibu-ibu, ada salah seorang ustadz di usia 75 tahunan ya. Masya Allah, tabarakallah, ustadz ini keliling dunia ceramahnya, tapi tidak ada di YouTube, tidak ada di mana-mana. Nggak ada YouTube di mana-mana. Tapi suka keliling terus, ya. Sebagaimana pengusaha juga kan tidak semuanya eksis di sosial media segala macam ya. Ada keliling yang menghubungkan antar negara, antar benua gitu. Sama ya, di kalangan para dai juga seperti itu. Ketika ditanya Ustadz kenapa Ustadz itu kalau sudah mengkaji membahas itu sesuatu yang betul-betul fresh, baru terus ya, di mana bukunya, di mana universitasnya, kan gitu ya, di mana referensinya. Nah, kata beliau, bukunya itu adalah hamparan kehidupan ini, gitu Bu. Bukunya itu di mana? Hamparan kehidupan ini. Referensi bukunya tidak ada kayak begini. Buku ini terbatas 1, 2, 3, 100, 200. Tapi kalau hamparan kehidupan mah betul-betul jutaan referensi. Jadi adalah ilmu yang dia dapatkan adalah tentang realitas dalam kehidupan ini. Itu yang beliau angkat, realitas. Cuman kebanyakan orang disangkanya yang namanya ilmu itu adalah kasbi. Padahal ilmu itu ada dua. Ada ilmu kasbi, ada ilmu nadhari. Kasbi itu adalah orang di pesantren atau di SMP, SMA belajar 5 tahun, 6 tahun. Itu namanya kasbi. Kasbi itu diusahakan. Ada bukunya kita baca, gitu. Ada tugas kita kerjain. Ya, kayak begitu. Itu kasbi itu diusahakan. Ada SPP-nya, gitu. Ada uang masuk berapa, ada dosennya, itu kasbi. Kasbi itu memang ada proses kita usaha membaca, menghafal, meresum, dan itu ada jenjang-jenjangnya, ada S1, ada S2, ada S3, ya Bu ya, ada S1, S2, S3. Ada ilmu yang kedua, yaitu ilmu nadhari. Ilmu nadhari itu adalah, Ibu ya, ilmu nadhari itu adalah ilmu yang betul-betul dia menjadikan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini diambil ilmunya dan hikmahnya dan pelajarannya. Tuh, itu Ibu. Ya, makanya kitab sirah itu ada para ulama nulis ada sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi, betul tidak? Ada juga buku sirah tapi tulisannya kayak begini, fiqhus sirah. Ada sirah nabawiyah, ada fiqhus sirah. Ya. Sirah nabawiyah ditulis oleh Ibnu Katsir misalnya. Ditulis oleh Dr. Siapa itu? Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Jazakallahu khair katsira. Ya. Sirah nabawiyah contohnya ditulis oleh Syafiur Rahman Mubarak Al-Furi. Ini buku sirah yang nyebar ke seluruh dunia gitu ya. Orang India yang nulis dapat uang cash dari Raja Faisal, Raja Fahad waktu itu dapat uang cash kalau tidak salah 5 juta real. Kalikan berapa kira-kira? Ibu Haji, Sadayana, Pak Haji, kalikan 5 juta real dikali 4.000, berapakah? 25 miliar. Cash 25 miliar gara-gara nulis sirah nabawiyah. Dan dia juara ke-1 sedunia. Setelah itu ditawarkan warga negara Saudi Arabia dan kemudian menjadi peneliti. Itu bukunya kemana-mana. Sirah Nabawiyah karya Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakpuri. Dulu anaknya itu sekelas dengan istri anak gitu ya, istri saya. Zaman kuliah di Ummul Qura University anaknya itu ada. Bapaknya luar biasa cerdasnya, anaknya pun ketika sama-sama satu perkuliahan luar biasa. Nah, ini namanya Sirah Nabawiyah. Ada juga fiqhus sirah. Fikih sirah itu ngebahas masalah lempengan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap ada kisah hikmahnya apa? Ada kisah hikmahnya apa? Setiap ada kisah hikmahnya apa? Jadi lempengan kisah-kisah itu ada hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya apa? Ya.
Para nabi yang sebelum-sebelumnya itu diceritakan dalam berbagai macam kitabnya, Tauratnya, Injilnya, ajarannya adalah dakwah mereka kemana dan apa ajarannya. Betul tidak? Itu namanya kisah. Ya, itu namanya kisah. Kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Adam, kan gitu ya. Kisah Nabi Yusuf. Apa perbedaannya antara kisah dengan sirah? Ya, kisah dengan sirah apa kira-kira? Ya, kalau kisah itu adalah sebuah cerita tentang ya kehidupan orang ini secara general dan risalah yang dibawanya. Kalau sirah itu, ibu-ibu ya, sirah itu perjalanan dia siapa ayahnya, bagaimana ibunya, bagaimana pokoknya mas sirah tuh kan namanya sirah, saro yasiru sairon, artinya kan gitu. Sirah itu artinya menelusuri banget, menelusuri. Sebagaimana membaca apa artinya? Meneliti apa artinya? Meriset apa artinya? Di atas riset apa artinya kira-kira? Yang lebih terperinci selain riset apa kira-kira? Kalau dalam bahasa Arab itu ada tahlil, ada al-bahath, ada al-qiraah gitu. Ya, dalam bahasa Arab itu kan ada yang lebih terinci gitu. Ya. Nah, jadi ada yang lebih lagi. Sirah Nabawiyah itu ibu-ibu betul-betul dia sirah perjalanannya itu per hari. Rasul dilahirkan di mana, siapa yang menyusui, berapa lama yang menyusui, kepada siapa dititipin. Itu jelas banget. Sampai Rasulnya itu nanti masuk toiletnya, keluar toiletnya, menyisirnya, senyumnya, jalan kakinya, ngangkat tangannya, nangisnya, ketawanya, senyumnya, minumnya, di dapurnya, di kamarnya, sampai urusan politik. Itu sirah itu perjalanan yang sangat rinci sekali. Nah, sirah itu sejarah yang sangat rinci banget dan tidak ada di nabi yang lain. Makanya di nabi yang lain cuma ada gini, kisah Adam alaihissalam. Kitab-kitabnya kayak gitu. Kisah Ibrahim alaihissalam. Kisah. Jadi salah satu lempengan aja. Kalau Rasulullah enggak, kalau Rasulullah itu sirah. Sirah itu adalah perjalanan dari hulu sampai hilir. Dari hilir sampai hulu. Semuanya lengkap. Nah, ibu-ibu, dari perjalanan sirah ini, para ustadz membaca, para kiai membaca, para dosen membaca, dan menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada siswa, mahasiswa, dan kejamaahnya. Dan indah didengarkan, sirah Nabawiyah. Kalau fiqh sirah itu adalah saya hari ini sebagai ayah di usia 40 tahun. Nah, Rasul di usia 40 tahun itu apa kira-kira? Saya hari ini usia 18 tahun. Di usia Rasul 18 tahun itu apa kira-kira? Saya hari ini di usia saya 25 tahun. Rasul di usia 25 tahun itu apa kira-kira? Jadi tidak ada satu lempengan pun dalam kehidupan Rasul kecuali apa hikmahnya, apa maknanya, apa ibrohnya, apa yang bisa kita petik. Nah, ini adalah fiqhus sirah, fikih sirah dari perjalanan kehidupan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu silakan beli di Indonesia, di Shopee boleh, di Gramedia juga ada, atau di mana aja silakan beli. Fiqhus sirah itu betul-betul perlempengan. Nah, ibu-ibu, jadi kebanyakan orang pada umumnya membaca kehidupan itu, membaca ilmu itu adalah yang kasbi. Yang kasbi itu adalah anaknya dipesantrenkan, 6 tahun hafal hadis. Anaknya dipesantrenkan, hafal Quran. Anaknya masuk SMP, SMA, jago komputer, jago ini segala macam. Padahal ada ilmu yang betul-betul ilmu tidak ada kampusnya. Boleh jadi orang tersebut bukan S1, bukan. Tapi kedewasaan berpikirnya melebihi orang-orang yang kuliah S1, S2, S3 di Mekah, di Madinah. Gitu, Bu. Kedewasaan karakter. Boleh jadi orang seminggu sekali dia tidak taklim, tidak kajian. Dia taklim kajiannya dia sebulan sekali.
tapi dia betul-betul kecerdasan karakter, kecerdasan kepribadiannya melebihi orang yang punya kecerdasan secara intelektual. Itu Bu. Ada nggak Pak Ustadz dia sama Rasulullah? Ada. Siapakah namanya? Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Tuh Bu. Ada nggak Pak Ustadz sahabat yang lain yang muda banget, tapi dia memimpin Abu Bakar, memimpin Umar bin Khattab, memimpin Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Dia di usia 17 tahun. Siapa kira-kira? Dia adalah Usamah bin Zaid. Tuh, ibu-ibu. Ada nggak Pak Ustadz anak kecil? Tapi Rasul mempercayakan ke anak kecil itu urusan rumahnya, urusan rahasianya, hadis-hadisnya, anak kecil. Makanya ada istilah pengusaha begini, bilang ke kita, Ustadz Lukman, saya mah tidak perlu orang pinter-pinter S1 dari enggak, saya mah cukup tamatan SD atau SMP, tapi dia attitude-nya baik. Udah itu. Jujur, amanah, bagi saya itu yang paling mahal Pak Ustadz. Kenapa bisa kayak gitu? Nges pernah anu hiji pinter, anu hiji nu kadua cum laude, begitu kerja segala macam memang pinter bab itu. Tapi Pak Ustadz, attitude, akhlaknya ini Bu, orang yang punya sensitivitas fiqhul hayat, fikih kehidupan adalah dia punya kedewasaan secara apa? Karakter, kepribadian. Itulah Usamah bin Zaid, itulah Anas bin Malik, dan itulah sahabat-sahabat yang lainnya. Ada kepekaan, ibrohnya apa? Kalau saya nulis WA, kata ini nyakitin nggak kira-kira? Takut nyakitin, difilter banget. Tuh kan? Difilter banget. Kalau mau ngomong, pok torolong, bisa jadi. Betul tidak? Jadi dia betul-betul, wah gitu Bu, seperti itu. Nah, ibu-ibu ya, nanti kita bahas. Jadi ada namanya alam kehidupan ini. Kalau kita ngambil dari Rasulullah SAW, Bu ya, dari Rasulullah SAW, tidaklah kisah umur yang dilewati Rasulullah kecuali ada fikihnya, ada hikmahnya, ada ibrohnya, ada ibrohnya, ada ibrohnya. Ibu, itu tidak ada di bukunya, tidak ada mana hadisnya, mana Qur'annya, nggak ada. Makanya yang namanya hadis itu apa? Ibu lihat nih, hadis tersebut ialah apa yang diucapkan, betul tidak? Nah, kebanyakan orang hanya memahami hadis itu apa. Mana hadisnya? Yang diucapkan. Padahal hadis itu kata para ulama hadis gimana? Apa yang dikerjakan. Tuh, yang kedua. Yang ketiga, lanjutin. Apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang dikatakan, dan apa yang didiamkan. Kalau diam hadis bukan? Hadis, gitu hadis teh. Sok silahkan cari ke ustaz manapun, apa itu hadis? Apa itu sunnah Rasul? Diamnya Rasul. Contohnya, ibu, sholat sunat syukur wudu. Sholat sunat syukur wudu. Itu ada perintah Rasul nggak? So, ibu-ibu, bapak. Sholat sunat syukur wudu itu perintah Rasul tidak. Nah, gitu ibu. Kan kita suka sholat 2 rakaat, betul tidak? Nah itu perintah Rasul nggak? Ada nggak hadisnya? Ya ada nggak hadisnya? Kan orang selama ini cari hadisnya, ini hadisnya nggak ada hadisnya, nggak diikuti kan, betul tidak? Ini 2 rakaat setelah duhur, setelah sholat, setelah wudhu, ada nggak hadisnya? Ada nggak perintah Rasul secara tekstual? Nggak ada. Nggak ada. Terus kenapa yang dikatakan hadis? Diamnya Rasul melihat amalan para sahabat. Diamnya itu hadis gitu Bu ya. Jadi sunnah. Kisahnya begini. Pasti ibu bapak sudah mendengarkan. Tapi nggak apa ya. Kita menyimak lagi. Rasul itu SAW di malam hari itu bermimpi. Di mimpinya itu melihat seorang Bilal bin Rabah. Ya Bilal, inni araka fil manami. Aku melihat, wahai Bilal, di waktu malam, bermimpi melihatmu. Inni araka fil manam. Persis seperti Nabi Ibrahim melihat anaknya. Ya bunayya, inni araka fil manam. Wahai anakku, aku melihat kalian hidup. Aku lihat di malam hari ketika aku tidur. Apa? Aku menyembelihmu. Nah, kan gitu ya. Nah, kalau Rasul itu, Bilal, tadi malam aku bermimpi. Apa mimpinya?
engkau itu lagi jalan-jalan di taman surga. Ya, engkau lagi jalan-jalan di taman surga. Dan suara senalmu itu adalah suara senalmu itu kedengaran. Ibu, Masya Allah, ini Rasul itu ya mengapresiasi gitu ya Bilal. Rasul Bilal, ayu amalin, amal apa? Amal apa yang kau amalkan? Apakah ceramah? Kajian kemana-mana? Kajian kemana-mana? Ya, taklim kemana-mana? Lihat Ibu, satu amalan yang bikin Rasul kagum. Bagaimana kata Bilal? Aku ya Rasulullah ya senantiasa mendawamkan sholat 2 rakaat setelah wudhu. Rasul mendiamkannya. Diam itu sama dengan menyetujui. Diamnya Rasul sama dengan menyetujui. Apakah ada amalan Rasul yang lainnya yang Rasul diam jadi sunnah? Banyak sekali Ibu. Ini bukan amalan Rasul, ini bukan amalan Rasul, ini bukan amalan Rasul. Betul tidak? Ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan. Seandainya ini saya menandatangani surat atas nama Gubernur Jawa Barat. Ya, ini surat resmi perintah, di bawahnya itu adalah surat atas nama gubernur. Atas nama gubernur. Di situ tanda tangannya adalah Pak Sekda Jawa Barat. Asda Jawa Barat. Dan gubernur bilang, perintah saya di surat kalau nggak ditandatangani sama saya, maka akan ditanganin sama Asda, Sekda, apalagi kira-kira Asda, Sekda, Aspri misalnya, misal ini ya, maka itulah legal dari saya. Nah, surat ini dikirim ke pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya atau ke Purwakarta. Ada perintah cairkan dana dan lain sebagainya. Kira-kira kalau surat tersebut nyampe ke kota Garut, Singaparna, Tasik segala macam, itu sah tidak? Tidak ditangani sama gubernur, tapi atas nama gubernur. Sah nggak? Sah, karena beliau yang melegalkan. Ada orang yang nyampe Garut di sana, tidak sah, ini bukan tanda tangan gubernur, tidak sah, ini bukan tanda tangan gubernur, tidak sah, tidak sah, tidak sah. Berarti orang itu tidak tahu bahwa aturan pemerintahan itu, kalau pemerintahan berhalangan bisa dihadirkan, bisa ditandatangani sama fulan. Betul tidak? Aturannya kayak begitu. Rasul itu seperti itu, ibu-ibu. Jadi tidak sepecik, Rasul tidak melaksanakan, Rasul sudah melegalitaskan. Apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Kata Rasul nih, alaikum bisunnati. Lihat nih, alaikum bisunnati. Lanjutin hadisnya. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Alaikum bisunnati. Hendaklah kalian ikuti sunnahku. Apakah Rasul mengatakan sampai di situ hadisnya? Tidak. Wa sunnati khulafai ar-rasyidina al-mahdiyina min ba'di. Dan sunnah-sunnah para khalifah yang mereka Allah berikan hidayah setelah aku. Tuh, gitu Ibu. Hendaklah kalian mengikut sunnahku dan sunnah orang-orang yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga sahabat-sahabat yang Allah berikan hidayah. Salah satunya adalah tadi, sunnahnya yang diaminkan oleh Rasul dari amalan Abu Bakar. Tuh. Dari sini ibu-ibu, jadi hikmah bukan buat jutaan kaum muslimin. Apa? Sholat syukrul wudu. Yang gara-gara syukrul wudu ini kemudian orang happy dengan sunnah-sunnah sahabat ini. Apakah sunnah Rasul? Sunnah para sahabat diaminkan oleh Rasul. Idenya Bapak pejabat itu di SK-kan, di ACC sama Gubernur Jawa Barat. Gitu, Ibu. Nah, dalam kehidupan ini, Ibu, ada sebuah keilmuan yang betul-betul ini kehidupan ini. Kehidupan ini, hamparan kehidupan ini melebihi
melebihi referensi buku yang dibaca, yang dibaca oleh kita. Nah, Rasul itu dari mulai bangun sampai tidur lagi, itulah kehidupannya. Dari mulai bangun sampai tidur lagi, itu betul-betul terus seperti itu. Contohnya, ibu-ibu puntennya, contohnya ini. Apakah ada perintah? Apakah ada perintah Rasul? Kalau kalian mau minum gelas, minumlah bekas istri. Ada nggak? Ada nggak? Tapi kalau seandainya kita bikin SOP sendiri, seperti itu boleh nggak? Boleh, karena kecintaan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ibu-ibu ya punten, tidak mau minum. Rasul itu bukan tidak mau minum. Rasul itu saking dekatnya, saking happy cintanya kepada istrinya. Ya, ini dikisahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika minum itu Rasulullah, Aisyah. Ya Rasulullah, ada apa? Tadi bekas bibirmu itu yang mana ya? Bekas bibirmu yang mana? Di usia Rasul sepuh, tapi lihat keharmonisannya. Kan bahasa sekarang harmonis gimana? Di antara kita. Harmonis baheula Pak Ustadz zaman pengantin baru, bulan malam pertama, seminggu 2 minggu, betul tidak? Ayang, sayang, ya. Ya, kan gitu ya. Begitu tambah umur, tambah tahun, cik atuh aya kopi anjeun ku sorangan. Cik aya Indomie atau sieun geus gede didinya. Kan gitu ya. Lihat Rasul di usia 50, di usia 60 tahun, ibu-ibu minum saja, lihat bekas bibirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bekasnya bibir Siti Aisyah, dicari bekas bibirnya. Selembut itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah, apakah ada perintah Rasul meminumnya? Cara minum harus seperti itu? Tidak ada perintah. Tapi kebiasaan Rasul seperti itu diikuti oleh kita, itu dapat pahala, kata para ulama. Mengikuti sunnah jabaliyah. Rasul itu kalau ketawa, ya ini itu nggak gini, hahaha nggak gitu. Jadi Rasul ketawanya tidak gini, tidak gitu, tidak nggak gitu. Ayo ketawa gini apa namanya? Kalau ketawa gini apa namanya? Ketawa gini namanya, itu ketawa kapaksa. Ya, tapi ketawa berlebihan juga, hahaha itu berlebihan. Betul tidak? Rasul itu kalau senyum, ketawa itu kelihatan ininya. Apakah ada perintah? Kalau kalian ketawa, ketawalah seperti aku. Ada nggak? Nggak ada. Tapi ketika kita mengikuti itu, kata para ulama, itu termasuk pahala. Gitu, ibu-ibu. Itu termasuk pahala. Jadi dalam kehidupan itu, ada ilmu-ilmu yang betul-betul bertebaran dalam kehidupan ini. Kehidupan ini ada ilmu-ilmunya. Cuman orang tidak peka. Tidak peka, karena yang namanya ilmu adalah apa yang dibaca, apa yang dihafalkan, apa yang diriset, apa yang diteliti, apa yang dianalisa. Padahal ilmu dalam kehidupan itu adalah banyak. Contohnya, ibu Masya Allah, tabarakallah. Punten, ibunya Imam Hasan al-Basri. Masih ingat kisah ini? Ada ustaz-ustaz sudah menyampaikan, Imam Hasan al-Basri, ibu-ibu, tinggal di apartemen. Ya, apartemen tempo dulu lah, yang sangat terbatas. Ya, ketika saya zaman ke Mekah tahun 98-an tempo dulu, masih banyak di sekitar Mekah itu, sekitar Mekah, ya di antara para ayah, para bunda yang hadir di sini, siapa yang hajian tahun 2005 ke bawah? Ada nggak tahun 2005 ke bawah hajiannya? Ada. Nah, ibu-ibu berarti tinggal daerah mana? Daerah Misfalah, betul tidak? Daerah Aziziyah, bukan Aziziyah, daerah mana lagi, Hafair, ya, daerah Syari Mansur, betul tidak? Daerah Syib Amir, ya kan gitu ya. Nah, itu rumahnya gimana kira-kira? Zaman tahun 2005 ke sini. Nah, kebayang nggak jamaah haji waktu itu? Ya, makanya pernah pada tahun berapa ada rumah 16 lantai ke bawah. Jadi 0. Ke bawah. Hancur. Nah, itu teh kapan? Tahun 2005-an ke bawah. Nah, kebayang nggak tahun 19 berapa gitu, tahun 2000-an ke bawah? Nah, kebayang nggak kalau tahun 1800? Nah, Imam As-Basri itu 800 atau 1200 tahun yang lalu ke belakang, atau 1000-an tahun yang lalu Imam As-Basri. Ibu lihat nih, Imam As-Basri pernah dalam hidupnya, ibu, bertahun-tahun jadi ahli ilmu, ngajarin hikmah, iman, luar biasa kayak gitu Imam As-Basri ini. Tiba-tiba Imam As-Basri ini sakitnya luar biasa parah sakitnya itu. Ya Bu ya.
Selama beliau sekian puluh tahun itu, ibu-ibu, beliau itu apa coba? Itunya apa? Tinggal di lantai bawah gitu ya. Itu apa? Ininya saluran airnya itu nyakcalakan dari atas pas toilet. Dia kamar tidur atau di ruangan dia atau pas kamar tidur ya. Pas kamar tidur ada toilet, ada air ke bawah. Dan itu air yang kotoran. Selama sekian puluh tahun Imam Hasan Basri betul-betul cari solusi. Solusinya apa? Ya tempo dulu kan banyak beda zaman sekarang ya. Cari ember, cari bejana. Selama sekian tahun, terus saja. Singkat cerita, sakit Imam Al-Basri, tetangganya semuanya pada nengok. Nengok pas ke bawah, ibu-ibu yang nengok adalah orang yang di atasnya. Ya Imam, ini kotor, ini bocor, iya. Sejak kapan ini? Sejak awal saya tinggal di sini. Berapa? 23 tahun yang lalu. 23 tahun yang lalu. Kenapa kau tidak bilang enggak? Selama saya bisa mencarikan sebuah solusinya, kenapa saya harus bilang kepada Anda? Ya Imam, kenapa nggak bilang? Tentu ini merepotkan, tentu ini betul-betul. Enggak. Selama itu bisa mencari solusinya, maka saya selesaikan sendiri. 23 tahun. Kapan taunya? Ketika beliau nengok ke kamar Imam Hasan Al-Basri. Gara-gara akhlak. Tuh, ibu ini lihat nih. Akhlak. Seorang Imam Hasan Basri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Ini orang ini masuk Islamnya apakah nih hadisnya? Nih dalilnya. Apakah gara-gara orang yang ikut kajian? Kajian ke sini, kajian ke sini, kajian ke sini, kajian kemana-mana. Ada oknum-oknum setelah ikut kajian itu bikin keras hati gitu kan, jadi aneh kata Ustaz Khalid Basalam ya. Ada orang kajian terus, tapi semakin keras hatinya. Semakin keras hatinya. Menyalahkan ini, menyesatkan ini, mengkafirkan, menyesatkan. Ada apa dengan kajian-kajian ini? Kata Ustaz Khalid gitu ya. Apakah Imam Hasan Al-Basri pada waktu itu langsung menyampaikan, ini hadisnya, ini Qur'annya, ini hadisnya. Kayak gitu nggak? Tidak, ibu. Akhlak. Kata si Umi, kata istri saya, Bu ya. Luqmanur Hakim ini hafalan Qur'annya 30 juz. Hafalan hadisnya sekian ribu. Gelarnya S1 di Mekah, S2 di Madinah, S3 di Mekah lagi. Luar biasa. Kata si Umi, punten misalnya. Memang si Abi hafal Quran 30 juz. Hafal hadis, hafal Quran, nyantri, luar biasa. Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, Mekah, Madinah. Tapi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ujung lidahnya itu. Jadi keilmuan yang seembreng ini, hafal Al-Quran yang dibaca begitu indah, hadis yang dipelajari begitu dalam, diriset dan lain sebagainya, tidak mengantarkan ujung lidahnya itu kelembutan buat istrinya. Ilmu buat apa itu? Al-Quran buat apa? Ceramah kemana-mana buat apa? Kajian kemana-mana buat apa? Apa itu LC namanya? Apa itu master dari Mekah Madinah itu? Kalau tidak bisa mengantarkan kepada ujung kata, keindahan, kelembutan, ya, care, akhlak, sebagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, ibu-ibu. Buat apa ilmu yang tadi? Buat apa? Nah, Imam Hasan Al-Basri ini dikenal dengan ulama yang dahsyat luar biasa. Dalam waktu bersamaan, beliau punya kecerdasan secara karakter. Kecerdasan secara kepribadian. Soleh. Luar biasa, soleh. Luar biasa. Tidak disampaikan, nih hadisnya, nih Qur'annya, nih hadisnya, nih Qur'annya. Akhlak. Akhlak. Kan ada sebagian ibu-ibu, Masya Allah, hijabnya panjang sekali. Panjang, bercadar segala macam, tapi ke adik, ke kakaknya jadi keras kepala, jadi beda sedikit, mentahdir, menghinakan, merendahkan. Saya sholat di masjid ini masjid Baitul Mukmin, betul tidak? Kebayang nggak kalau pemahaman saya kayak begini? Allahu Akbar. Aduh, lihat Profesor Hananto, Bapak Hananto, pinarakaheun juga nama. Kenapa pinarakaheun? Celananya
Celananya apa? Celananya ke bawah. Lihat lagi ke sini, aduh itu ke neraka. Kebayang nggak kalau pemahaman orang kayak begitu gimana kira? Ini di sini ahli neraka semuanya. Betul tidak? Lihat ibu-ibu juga sama seperti itu. Kebayang nggak kalau orang pemahaman tekstual kayak gitu bagaimana? Menutupi seluruh pandangan dari yang lain yang benar aku dan yang diajarkan oleh guruku. Gimana kira-kira? Beranikah kita mengatakan kepada Ibnu Abbas, keponakannya Rasulullah, apa coba? Ahli neraka. Berani nggak? Beranikah kita mengatakan kepada Ibnu Abbas ahli neraka? Dia ahli tafsir. Zaman Rasulullah ahli tafsir ada dua. Yang pertama adalah Ibnu Abbas, yang kedua Ibnu Mas'ud. Berani kita mengatakan Ibnu Abbas ahli neraka? Kenapa? Beliau membolehkan musik. Dan Ibnu Mas'ud mengharamkan musik. Tidak boleh, kata Ibnu Mas'ud. Dua-duanya ahli tafsir. Dan dua-duanya ahli surga. Tuh, gitu teman-teman ya Allah, mereka buka kacamata kita. Ya, jadi Imam Hasan Abbasi pada waktu itu tidak dengan nih hadisnya. Udah berapa kajian di mana? Tidak seperti itu, tapi dia dengan akhlakul karimah yang menjadikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Bersyahadat. Keteguhan, kesabaran, kesabaran. Anak-anak kecil Gaza hari ini di Palestina menjadikan ribuan orang sekarang berduyun-duyun bersyahadat masuk Islam. Di mana coba? Di Jerman, di Belanda, di Amerika, di Eropa. Sekarang yang paling real pembelaan mereka menyuarakan Palestina itu bukan lagi negara Arab dan negara Islam yang lainnya. Di mana? Di Eropa. Sok coba. Hari ini Bapak. Apakah anak kecil ini dakwah? Hadisnya ini Quran? Enggak. Cik pinter mana anak kecil itu dengan kita? Dengan saya misalnya yang profesor di bidang apa? Ini Lukmanul Hakim ini. Yang tidak menjadikan istri anak sejuk dengan ilmu dan keahlian kita. Tapi si anak kecil ini ketabahannya, ketaguhannya, kesungguhannya, padahal ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, tapi orang ini optimis dalam hidupnya. Al-jannah, al-jannah, al-jannah. Hidup mulia orang itu adalah syahid fi sabilillah. Ajaran kami seperti itu mengajarkannya. Keteguhan anak-anak Gaza hari ini membuka mata. Bukankah selama ini Islam di-priming teroris? Betul tidak? Oleh Amerika, dan dikirim pesan itu ke seluruh negara-negara Islam. Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris, Islam teroris. Di-priming seluruh dunia teroris-terorisnya. Sekarang terbukti siapa yang teroris? Tuh, ibu-ibu. Siapa yang teroris sekarang hari ini? Bukan kata kita, kata mereka. Yang teroris adalah kami, negara-negara kami ini. Siapa yang menyadarkan dunia bahwa Islam bukan teroris? Anak-anak Gaza hari ini. Kaum muslim yang di Gaza hari ini yang mengajarkan bahwa Islam bukan teroris. Bahkan mereka berduyun-duyun masuk agama Allah ini. Boleh jadi sebagian kaum muslimin yang di Gaza jadi korbannya. Itu takdir Allah. Tapi cara Allah sekarang, Masya Allah, tabarakallah. Kalau ibu ya di Instagram yang positif, klik lihat segala macam, di YouTube segala macam. Ibu, Masya Allah, tabarakallah. Mereka rela di penjara, disiksa, oleh polisi-polisi segala macamnya. Gara-gara apa? Membela Gaza, Rafah, Palestina. Bahkan bukan agama Islam, bukan. Bukan agama Islam mereka. Tapi mereka kemudian bersyahadat. Kok bisa sesabar itu? Nah ibu, ini ilmu kehidupan tuh seperti ini. Ilmu kehidupan tuh kayak begitu. Ilmu kehidupan itu. Jadi saya kalau lihat penampilan mereka, ketika mereka bercakap-cakap kayak gitu ya, nangis. Mimi, saya bilang ke istri, ini lihat nih, Jibril keluar air mata, Masya Allah. Kita harus syukur ya dengan rezeki. Ada ibu-ibu kehujanan luar biasa, dia ngegali tanah, kemudian tanahnya itu digali 1 meter ke bawah, dipasang di atasnya plastik, istrinya, suaminya, anaknya masuk ke dalam ini. Kebayang nggak air masuk kemana lagi kalau gitu? Ke dalam lagi. Itu hanya untuk bertahan hidup. Sampai seperti itu. Apa yang ibu rasakan dan kita rasakan kalau saya hari ini di rumah, di komplek ini, air 2 hari nggak ada, gimana kira-kira? Ada anak-anak banyak tanpa ayah, tanpa ibunya.
Banyak, dia selamat. Orang tuanya syahid fisabilillah. Diurus sama saya. Nah, mereka nggak ada yang ngurus. Orang tuanya meninggal semuanya. Dalam waktu bersamaan saya yang ngurus anak ini, anak saya meninggal dunia. Gimana kira-kira? Anak sayanya, 2-3 anak meninggal dunia, anak kitanya. Yang ada anak orang lain, ayah bundanya meninggal dunia. Dia ngurus anak-anak itu. Cik, bagaimana kalau itu menimpa kepada kita? Nah, ini ibu-ibu, ini tidak ada dalam referensinya, bukunya nggak ada, tapi ini dalam kehidupan, apa hikmahnya? Sesabar itu, seteguh itu, seistiqomah itu, keimanan, tauhid, tawakal, ikhtiar mereka. Kalau hati pikiran kita, ibu, tidak hidup sensitivitas kita akan melihat kisah-kisah yang tadi, sama sebagaimana, ya jadi ini sumun, bukmun, umyun, fahum gitu jadinya. Hati tidak hidup, mata tidak ngambil hikmah, ini juga udah. Oh begini, di gajah yang terjadi kayak begini. Nggak ada sensitivitas, oh begini. Lihat di YouTube, oh kayak gini di gajah. Ya udahlah, gimana lagi, udah takdirnya. Ya udah, gimana lagi, udah takdirnya. Berarti hati kita gimana? Kata Al-Quran, Allah dalam Al-Quran, lahum kulubun la yafqahuna biha. Mereka tidak punya hati. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, tapi matanya tidak bisa melihat yang sebenarnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tapi telinganya sudah tidak berfungsi lagi. Ulaika kal an'am balhum adhal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi punya hati, tapi tidak bisa ngambil yang positif-positif. Tidak ada sensitivitas. Punya mata, punya hati, berarti tidak berfungsi semuanya itu. Memang dia manusia, tapi semua komponen yang paling intinya tidak berfungsi. Terus apa namanya kita kalau kayak gitu? Kalau yang golden-goldennya itu tidak berfungsi semuanya. Buat apa kira-kira? Punya mobil Alphard, betul tidak? Tapi lampu senternya nggak jalan. Mesinnya nggak jalan, ngajugruk terus-terusan. Apa namanya itu kira-kira? Nah, padahal ibu-ibu, bapak yang Allah muliakan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati, pikiran, mata ini buat betul-betul mengambil hikmah dari kehidupan yang serba kisah-kisah ini. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf, betul tidak? Kenapa Allah mengisahkan kisah Zulkarnain? Kenapa Allah mengisahkan Ashabul Kahfi? Kenapa Allah mengisahkan kisah Nabi Yusuf? Betul tidak? Dan kisah-kisah yang lain. Tahu kenapa? Supaya kalian ambil hikmah. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah pure Allah hanya mengisahkan? Hanya mengisah gitu, kisah aja. Sebagaimana para guru, saya guru, ibu-ibu guru, betul tidak? Yang penting Pak Ustadz, abdi mah kurikulum, harus menyampaikan kisah ini disampaikan, beres saja gitu. Ini kurikulum, sampaikan. Apakah seperti itu Allah kepada hambanya? Ketika mengisahkan sekian kisah dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Yusuf alaihissalam, apakah betul-betul Allah hanya mengisahkan? Zulkarnain, Ashabul Kahfi, dan kisah-kisah yang lainnya. Bahkan Allah mengisahkan wanita-wanita yang hidup di bawah suami-suami yang soleh, tapi kafir. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Apakah Allah hanya pure murni bakal mengisahkan? Bukan itu, Bu. Bakal ada wanita-wanita yang dia lingkungannya soleh, suaminya soleh, tapi pilihan hidup dia, abdi mah alim pi surgaeun, alim, hayang pi nerakaeun abdi mah. Ih, gitu abdi mah sok rada ijit kalau orang-orang soleh tapi Pak Ustadz. Jadi hayang pi nerakaeun we, abdi Pak Ustadz. Bakal ada orang yang opsionalnya seperti itu. Diabadikan dalam Al-Quran, gitu ibu-ibu. Sama sebagaimana juga kisah-kisah yang lainnya. Nah, ibu-ibu, ya nanti kita bahas insya Allah di pertemuan akan datang. Jadi, ilmu ini dalam kehidupan itu ada dua. Yang pertama kasbi. Kasbi itu yang diusahakan. Dibaca, diresum. Dibaca, diresum, dikerjain, jadilah S1. Dibaca, diresum, diteliti, jadilah S2. Dibaca, diteliti, jadilah S3. Ada kampusnya, ada mesinnya. Ada mesinnya. Ya, ada mesinnya. Tapi ada ilmu yang tidak ada mesinnya. Tapi mesinnya ada dalam jiwa kita semuanya. Boleh jadi tamatan SD,
tapi menggemparkan dunia kesolehan, ketawakalannya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni, yang dia menggemparkan ratusan ribu malaikat yang ada di langit. Tamatan SD bukan. SMP tidak, SMA tidak, ngaji sama Rasul tidak juga, ngasih sama para sahabat nggak juga. Tapi kenapa seorang Uwais Al-Qarni bisa menggemparkan malaikat yang ada di muka bumi ini dan menjadikan seorang Umar bin Khattab disuruh oleh Rasul, "Oh, ya Umar, kalau nanti kamu ketemu dengan orang yang ciri-cirinya itu di belakangnya ada tanda-tanda ini, yang kedua ciri-ciri di tangannya ada tanda-tanda ini, kamu minta kepada orang tersebut istighfar. Mohon maaf kepada Allah supaya dosamu diampuni oleh Allah lewat doa orang yang tadi." Sok coba teman-teman. Seandainya saya profesor atau doktor, kira-kira Pak Ustadz, saya profesor. Tahun Pak Ustadz hayang berkah hidupnya Pak Ustadz tuh. Pak Ustadz harus betul-betul minta didoakan sama orang itu. Begitu saya tahu orang itu siapa, pemulung sampah, ya, peminta-minta. Kira-kira rasio saya akan nolak nggak? Rasio saya akan nolak nggak kira-kira? Saya kan dokter Madinah, saya dokter Mekah. Tiba-tiba ada yang mengisyaratkan kepada saya, Pak Lukman, kalau Pak Lukman pengen diampuni oleh Allah segala macam, tuh minta maaf, minta didoakan sama orang yang tadi. Dicari orang yang tadi. Masa iya ya? Masa iya? SD tidak tamat, kajian jarang, taklim jarang. Paling miskin di kotanya, termiskin dan sangat tidak terpandang. Apapun pekerjaan di kampung itu yang jadi buruhnya, pasti itu Uwais Al-Qarni. Tiba-tiba seorang khalifah Umar Ibn Khattab diminta oleh Rasul, kalau kamu nanti 2 tahun, 5 tahun setelah sepeninggalku nanti, kamu pengen minta didoakan, minta diampuni oleh Allah, mintalah didoakan oleh seorang yang namanya Uwais Al-Qarni. Dan itu tidak ada di Mekah, tidak ada di Madinah. So, coba di mana kah ibu-ibu? 2000 km dari Mekah Al-Mukarramah. Tuh, ibu-ibu. Umar bin Khattab punya anak Ibnu Umar, ahli hadis. Umar bin Khattab, mertuanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kurang? Nggak ada yang kurang, ahlul jannah. Tapi lihat Rasul, mintalah ampun kepada Allah lewat ujung lidah orang yang tadi. Ada apa dengan orang yang tadi itu? Tak kajian bersama Rasul. Tidak menerima wahyu dari Rasul. Tidak ikut taklim kaji kita Rasul. Tapi kenapa sampai dirindukan oleh dunia? Dirindukan oleh ribuan malaikat. Tuh ibu-ibu. Ya. Nah ini ibu-ibu, kadang orang tidak ada sensitivitas masalah apa yang terjadi ini. Gitu ya. Fiqhul hayat, fikih tentang kehidupan. Ya, fikih tentang kehidupan. Boleh jadi itu orang kecil, sedikit ilmunya, tapi punya kedewasaan, kepribadian, karakter, bijak, luar biasa. Pak Ustadz Lukman sebagai penutup dari saya, apakah ada orang yang betul-betul diabadikan dalam Al-Quran? Orang yang bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saking kagumnya orang itu, saking kagumnya Allah kepada orang itu, bukan Nabi, bukan Rasul, tapi soleh. Kata kalimat yang keluar itulah mutiara. Mutiara yang keluar tadi itu. Allah kagum dan diabadikan dalam Al-Quran. Siapakah itu? Siapakah itu? Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Makanya diabadikan namanya surat apa? Surat Luqman. Bukan Nabi, bukan Rasul. Dia aslinya adalah orang Ethiopia, orang Habasyah, orang hitam. Tapi diabadikan dalam Al-Quran. Nabi kah? Bukan. Rasul kah? Bukan. Nah, itu. Fiqhul hayat itu seperti itu. Kenapa?
Makanya sengaja sama Allah kisah-kisah ini dikisahkan sama Allah. Dikisahkan sama Allah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna. Kami kisahkan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi ingat, kisah ini bukan pure kisah untuk dikisahkan, bukan. Ada apa Allah tujuan menyampaikan kisah-kisah ini? Nah, yuk kita mari asakan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk senantiasa mengambil hikmah-hikmah lempengan dalam hidup kehidupan ini. Seorang Kristen masuk Islam gara-gara kesolehan karakter, akhlak yang dibawa oleh Hasan al-Basri. Ya, kesolehan seorang anak-anak Gaza yang menyolehkan jutaan manusia yang ada di muka bumi ini. Kami tidak punya media, betul tidak? Medianya ada di Gaza saja hari ini. Ada bahasa Inggrisnya saya lupa apa namanya? All eyes gimana? To Gaza atau for Gaza? Hah? For Gaza. Semua dunia sekarang tertuju matanya ke Gaza semuanya. Dulu gimana? Seluruh media nge-framing Islam teroris, Islam teroris. Berapa triliun itu menghabiskan anggaran untuk mengangkat sebuah nama Islam teroris. Hari ini cukup istilah teroris digagalkan, dihancurin dengan orang-orang Gaza. Ini realitas yang digaja, hikmahnya itu apa? Nah, Ibu, kita dalam hidup ini ada, tidak hanya bicara gajah, dalam kehidupan itu ada. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, seorang suami ke istrinya misalnya, bahasanya bahasa kurang baik misalnya, apapun bahasanya, yang nyelekit ke kita, atau ada teman ke kita nyelekit banget, betul tidak? Kalau kita gimana ke orang lain? Oh, berarti saya ke orang lain tidak boleh kayak tadi. Ada orang lain ke kita, bahasanya, Masya Allah, bunda sayangku, ya, mama sayang, mama cinta, suami kayak suami. Enak nggak hatinya? Enak. Oh, berarti kalau kita ke orang lain juga seperti itu. Ke ayahnya, ke anak-anak. Ya, nama anak kita siapa namanya? Misalnya siapa nama anak kita? Ali. Ali soleh, Ali ganteng, Ali pinter. Ke hati anaknya mana kira-kira? Ya, kata Ustadz Adi Hidayat, dia posting di IG-nya. Alhamdulillah hari ini saya bisa membahagiakan ibu jalan-jalan keliling dunia, kata Ustadz Adi Hidayat. Selain haji umroh ya, saya bisa ngajak ibu saya keliling dunia. Di posting IG-nya, ya, ke Turki dan kemana-mana berbagai macam negara. Ibu saya adalah yang sudah mengajarkan kepada saya apa? Kelembutan. Baik banget ibu saya itu. Terbranding ibunya di mata seorang anak, kelembutan. Baik banget. Tidak ada yang bisa lakukan kecuali saya ingin membahagiakan semuanya. Betul tidak? Oh, berarti bagi si Umi yang baca kisah ini bagaimana? Berarti aku sebagai seorang ibu ke anak harus begini, harus begini. Nah, itu fikul hayat itu kayak tadi. Boleh nggak Pak Ustadz keras? Tak boleh. Yang boleh itulah tegas. Nilai, akidah, segala macam. Ya, sekian ibu-ibu, apa yang Allah berikan, yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, motivasi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan menjadi hikmah dari buat kita semuanya. Kata para ulama, hati biar lembut, pikiran biar terus kayak tadi. Gimana caranya? Bacalah kisah-kisah siroh-siroh orang-orang soleh. Salah satunya itu, kisah-kisah orang-orang soleh. Bukan kisah-kisah orang pintar. Ya, kisah-kisah orang soleh. Ya, kalau sudah orang soleh akan menjadikan kita soleh. Kalau kisah orang pintar akan menjadikan kita pintar. Tapi lebih baik baca orang-orang sukses, endingnya seperti apa. Orang pintar banyak. Albert, ya, para ilmuwan mengakui kecerdasannya, tapi dari sisi agama, kenapa dia mencari Tuhan yang ketemu-ketemu? Betul tidak? Dia mencari Tuhan yang ketemu-ketemu. Kenapa? Karena bukan iman yang dikedepankan, tapi apa?
logika. Kalau ibu debat dengan kita, yang dicari adalah ini nggak rasional, nggak masuk akal, nggak masuk akal, ini nggak masuk akal. Maka Allah akan menakdirkan orang tersebut tidak, terus apapun syariat dalam Islam tidak akan masuk akal. Paham nggak? Ya Bu ya? Ana inda dhonni husni abdi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambanya. Itu kata siapa? Kata Rasulullah. Ya, ana inda dhonni husni abdi. Jadi Rasul kata Allah gitu. Ana, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, begitu hambanya itu, setiap syariat kela. Rasional tidak? Ah, gitu. Kela Pak Ustadz. Rasional tidak? Oh, kela Pak Ustadz. Allah akan menakdirkan, oh, keinginan orang tersebut seperti itu. Akhirnya setiap apapun syariat dibikin ragu kepada orang tadi itu. Jadi endingnya tidak menemukan Tuhan ujung nama. Padahal otaknya apa? Cerdasnya luar biasa. Apa yang kurang dengan Einstein. Tapi ketika ada orang Eropa yang dia cari adalah kebenaran. Kebenaran di Eropa tak ngaji, tidak taklim sama Rasul. Tapi dia baca Injil, baca Alkitab, dia baca Injil terus. Yang dicari kebenaran. Kalau kita hari ini mencari kebenaran, Quran, Sunnah. Kalau Salman Al-Farisi ini, dia dalami Injil. Di Injilnya dikatakan, sayati akan datang Nabi akhir zaman namanya Ahmad. Allah Maha tahu, lihat nih. Hamba itu, ya Allah akan sesuai dengan prasangka hambanya. Allah Maha tahu, Salman itu orang kafir. Tapi yang dia cari adalah kebenaran. Betul tidak? Allah tunjukin kebenaran. Di mana Nabi ini? Di mana? Saya rindu pengen ketemu. Di mana? Jadi dia iman kepada kitab ini, iman kepada isinya. Begitu kitab ini mengatakan akan datang Nabi akhir zaman, namanya Ahmad. Dicari oleh orang ini. Datanya kepada kiainya, lintas kota, lintas negara, lintas benua, itu sama Al-Farisi. Lintas terus-terusan. Saya mau nanya, ini orang di mana? Sudah ada belum? Katanya si Ahmad ini sudah ada. Ditunjukin, kamu nanya ke sana lagi, tanya lagi. Sampailah perjalanan ribuan kilometer mengantarkan Salman Al-Farisi kemana? Ke Madinah Al-Munawwarah. Dan bersahadat. Gitu ya Ibu. Tapi ada orang yang ini Rasul, ini dia. Ini Rasul, ini orang ini. Hanya 1 meter jaraknya. Darahnya mung, jaraknya mung. Tapi hatinya, ini Rasul pasti nggak benar. Rasul penipu. Rasul penyihir. Innakala syair, innakala kahin. Ini orang apa? Ini orang macam apa ini? Ini sahir. Ini penyihir, ini penipu segala macam. Padahal di samping Rasul. Allah tidak berikan hidayah. Ya. Unik ya. Itu hadis yang luar biasa. Ana inda dhonni husni abdi. Saya itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ribuan kilometer orang mencari kebenaran, Allah berikan hidayah. Hanya 1 meter jaraknya. Abu Jahal, Abu Lahab. Ya Bu ya, siapa lagi kira-kira? Abu Sofyan, Hindun, dan orang-orang sekitarnya. Hidup bersama Rasul, tahu wahyu diturunkan. Tahu kapan Al-Quran diturunkan, tahu Rasul membacain ayat, tapi hatinya memperolok-olok, menutupi. Allah tahu, oh orang ini keinginannya itu. Akhirnya aku pun takdirkan orang tersebut sesat. Contohnya siapa? Pamannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah namanya? Abu Thalib. Tuh. Da urang mah tah gitu, da urang mah ngabela Rasul teh, ngabela Muhammad itu bukan Muhammad sebagai Rasulullah, bukan. Aku membela keponakanku ini karena dia anak daripada kakakku, namanya Abdullah. Aku punya adik namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Muhammad. Abdullah itu meninggal dunia sebelum anak ini lahir. Kasihan dia nggak ada yang bela. Maka aku pun akan membela secara politik. Dan politik, siapapun yang mengganggu, aku akan berhadapan dengan mereka. Itu kata siapa? Abu Thalib. Jadi aku tidak mau membela Muhammad Rasulullah. Aku membela Muhammad karena dia Muhammad bin
abdillah. Allah Maha tahu, oh orang ini pengennya itu, ternyata sampai akhir hayatnya tidak Allah berikan hidayah. Tuh, itu ibu-ibu ya. Ya, ini fikul hayat, fikih kehidupan. Makanya anak-anak kiai jangan merasa sok anak kiai, kalau tidak soleh mah anger, shin gitu ya. Anak kiai, anak gus, anak LC, anak ustad sama semua. Jangan mentang-mentang anak kiai, anak ustad itu nggak ada, nggak ngaruhnya. Ya, termasuk juga lagi ramai sekarang. Anak siapa kira-kira? Yang aku habaib kan gitu ya. Tapi mengeluarkan hadis-hadis yang aneh-aneh, barang siapa apa yang Rasul itu Mi'raj kan cuma sekali. Ini guru saya fulan-fulan Isra Mi'rajnya sampai 7 kali bolak-balik, katanya 70 kali. Kalau Rasul cuma sekali, kalau guru saya, ya guru saya itu artinya Habib kami Isra Mi'rajnya sampai 70 kali. Sampai kayak begitu kan ngeluarin pernyataan-pernyataannya. Jadi, ibu bapak yang Allah siapapun itu yang adalah beramal. Jadi Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Sekian ibu-ibu yang bisa Anda sampaikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi, memotivasi kita semuanya. Ya, betapa kita betul-betul harus senantiasa mengasah hati kita, pikiran kita, mata untuk senantiasa peka dengan sekian juta ilmu yang bertebaran dalam kehidupan ini. Bisa kita angkat dari kisah para nabi, kita bisa angkat dari kisah-kisah Rasul, para sahabat, dan kisah-kisah dalam hidup dan kehidupan kita ini. Hatur nuhun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.